sosok ini dia juga dijaga gitu, sama ada sosok harimau. Sosok harimau ini berasal dari makam yang ada di sebelahnya. Ya, kucingnya hilang. Ini beneran sumpah. Maksudnya tadi tuh saya lihat banget, bahkan Deo ya. Kita lihat Mas Yus tuh lewat sini kan Deo. Nggak yang muter, nggak yang belok gitu loh. Langsung lurus aja kan. Tapi kenapa sekarang ketutup ini goks. Teman-teman, kita kembali lagi di Semedi seputar misteri di mana-mana. Nah, seperti bisa dilihat teman-teman, ini adalah pengalaman saya begini-beginian di tempat pemakaman ya. Saya temenan sama Anda ini belum setahun loh, Pak. Anda sudah membawa saya ke tempat beginian tengah malam ini jam 3:30 loh. 3:30 nih. 4 pagi ini. Di sini ini memang kita pertama kalinya ngonten di kuburan. Iya, dan kebetulan ini adalah sebuah pemakaman yang ada di sekitaran Jakarta Pusat lah ya, sekitaran Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Terus ini pemakaman udah cukup tua ya Mas? Iya, pemakaman juga tua, termasuk juga saya lihat di sini penghuninya juga sudah cukup tua, dan mitosnya katanya sering sekali orang lewatin pemakaman ini pulangnya diikutin. Ya, dan setelah itu besoknya badannya panas dingin nggak jelas, kemudian terpaksa dibawa ke orang pinter, bukan orang yang IQ-nya tinggi ya, tapi orang yang minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Ya, tapi memang sini pemangan tua, sehingga kalau yang saya rasain energinya itu cukup kuat ya. Dan di sini adalah pemakaman Tionghoa. Sini saya agak khawatir cuma satu hal. Apa tuh? Saya nggak paham komunikasinya sama penghuni di sini. Sebenarnya ayo ya. Coba lah. Ya Allah. Nah, seperti apa keseruan atau mungkin hal-hal yang bisa kita dapatkan di tempat ini? Jangan kemana-mana, kita ikutin terus olah TKP kita di sebuah pemakaman di Jakarta. Kita lanjutkan. Ya teman-teman, ini kita masih lanjut nih. Sementara itu Mas Yus lagi mencoba ke daerah sana, lagi mencoba mendeteksi. Tapi di sini tadi dapat info bahwa ya di sini nanti tadi dapat info bahwa ada sosok anak kecil di sini. Nah nanti coba kita tanya lebih lanjutnya nanti kalau ada Mas Yus. Kita tunggu Mas Yus lagi penelusuran ke sana ya. Oke, tunggu dulu. Nah, ini kita pertama udah ada di spot ini nih. Tadi saya sempat ngobrol sebentar sama penonton pas Mas Yus ke sana tadi. Nah, mungkin bisa diceritain dulu Mas Yus di sini gimana nih posisi? Oke, di sini energinya yang aku lihat lumayan kental, lumayan kuat. Ini ada satu kuburan yang cukup unik di sini. Dan sebenarnya kalau yang aku lihat yang dimakamin di sini itu anak kecil kayak gitu. Namanya antara Lucy atau Susi kayak gitu. Tapi kalau kayaknya sih yang aku tangkap namanya Susi gitu. Sosoknya ada di sini. Sosoknya ada di sini. Dia lagi duduk cantik, pakai baju putih kayak gitu. Terus rambutnya panjang tapi ada diikat di sini. Kayak gitu. Ya, kucir kuda kayak gitu. Terus kulitnya putih kayak gitu. Nah, ini ada kucing ini. Ada kucing. Dan biasanya kalau ada hewan seperti ini memang dia terpengaruh sama hawa energi yang ada di sini. Kayaknya sih memang ini ketarik sama sosok anak kecil yang ada di sini sih, kucing ini, ya. Jadi spot yang di sini ini, kalau yang saya lihat Susi ini dia meninggalnya karena sakit ini.
meninggalnya karena sakit. Udah lama. Dan dia memang anak dari orang yang cukup mampu juga gitu. Sepertinya dia masih berat untuk meninggalkan apa yang dia punya, teman-temannya, sekolahnya. Terus dia juga bilang, ini saya tangkap masih sayang sama masih sayang sama mama, katanya kayak gitu. Ya hawa saya agak mulai sesek ini. Saya mulai kepengaruh energinya, soalnya energinya agak sedih. Kayak gitu, energinya agak sedih. Saya mau coba ajak dia komunikasi sebentar ya. Ini bisa dilihat kucingnya dari tadi ngeong-ngeong, sekarang dia berhenti. Ini lagi main di kakinya si Susi yang ada di sini ini. Kayak gitu. Oke, tuh kayak dilus-elus itu. Ya. Oke. Saya mau coba. Itu tipikal kayak kucing kalau nyentuh kaki. Iya. Ini silakan Susi. Oke, sabar. Kalau mau komunikasi silahkan. Bisa komunikasi lewat saya atau komunikasi lewat pendulum atau bandul ini, ya. Sudah lama ya ada di sini. Kalau misalnya memang ya, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya tidak, goyangkan ke kiri. Ya, sudah lama ya. Ini benar-benar dia kayak megang ini, megang bandulnya ini. Oke. Terima kasih. Terus yang kedua, umur berapa meninggal? Bisa disebutkan mungkin sama saya? Oke, di bawah 10 tahun? Di bawah 10 tahun? Ke kiri, Pak. Kiri, bukan. Oke. Sekitar umur 15 tahun? Kanan. Oke, berarti sekitar umur-umur segitu ya. Berarti sekitar umur-umur SMP lah, sekitar umur-umur SMP ya. Ada makduk gitu tadi apa ya? Kalau yang aku lihat sih ini sosok ini dia juga dijaga gitu, sama ada sosok harimau. Sosok harimau ini berasal dari makam yang ada di sebelahnya. Ya, kucingnya hilang. Di balik situ kayak. Kucingnya hilang. Ya kucingnya hilang teman-teman. Tadi sih main di balik sini. Harusnya itu kucing beneran atau kucing? Kucing beneran, Pak. Kucing beneran atau enggak? Beneran. Udah. Jangan fokus ke kucing ya, tolong ya. Di sini kembali lagi, ini ada sosok ya kayak engkong kayak gitu. Ini di makam di sebelahnya, tapi engkong ini dia punya kodam harimau. Dan dia menjaga di kuburan yang ada di sebelah sini. Dan sepertinya kodam harimau ini cukup akrab sama sosok Susi yang ada di sini. Jadi menjaga juga ya, maksudnya menjaga baik juga, ya. Menjaga juga. Dan ini tadi saya sempat coba komunikasi, kita nggak ganggu di sini. Kita tidak mau mengganggu terangan yang ada di sini. Kita cuma pengen membuktikan bahwa ada energi atau ada sesuatu yang bisa kita coba share sama teman-teman di rumah di sebelah sini kayak gitu. Ini sosoknya masih di sini dan masih coba untuk komunikasi. Mas Rino, ada yang mau coba disampaikan? Mau nanya, Susi di sini seneng nggak? Oke. Seneng ya, dia goyang ke kanan. Oke, seneng. Terus ada lagi? Mungkin pertanyaan kedua, silahkan. Apa namanya? Di sini banyak yang suka ngusilin Susi nggak, gangguin Susi gitu? Oke, Susi kan anak kecil di sini. Kira-kira di sini banyak suka ganggu nggak? Banyak. Oke, banyak dia bilang kayak gitu. Ini kita ada di spot ini, mungkin Susi bisa tunjukin nggak ke kita spot yang kira-kira mungkin menurut Susi kurang Susi suka kayak gitu. Apakah kita harus jalan lurus atau jalan ke belakang? Kalau misalnya jalan lurus, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya jalan, kita harus jalan ke belakang, silakan goyangkan ke kiri. Kanan. Berarti kita harus lurus. Mungkin Mas Reno bisa rasain di sini hawanya mulai bikin merinding dan hawanya mulai agak aneh ini di sini. Mulai agak dingin gimana kayak gitu. Iya. Oke.
Makasih ya, Lucy ya. Makasih ya, Susi. Makasih, Susi. Oke. Aku putus dulu koneksinya. Makasih udah di sini. Oh, dia mau nunjukin ke kita. Apa tuh? Eh, dia bilang di sini ada satu spot pohon, di mana di situ kayak dia bilang gerbangnya. Dan mungkin saya mau coba dia jalan lurus ke sana. Kita coba lurus ke sana yuk. Boleh. Oke ya. Yuk, mari teman-teman kita menuju ke spot selanjutnya. Oke. Ya, teman-teman, kita udah di spot kedua. Ini sebenarnya kita harusnya bisa jalan agak ke sana, tapi anehnya ini nggak tahu ya. Tadi saya lihat Mas Yus tuh sampai situ. Kok tapi sekarang kayak jalannya ketutup. Iya, jalan ini kayak ketutup. Tadi tuh kayak kebuka loh. Ini bener teman-teman. Tadi kayak Mas Yus tuh lewat sini. Ini kenapa jadi tiba-tiba ketutup? Iya. Tadi itu ini enggak bener-bener kayak kebuka Iya kan, Dio? gitu, terus ada jalan Iya yang nggak? turun ke bawah. Nggak mungkin kayak lewat situ. Tahu-tahu kayak ketutup terus kayak ada bentuk nisan gitu. Jadi memang teman-teman, sorry, mungkin bisa diarahin ke sana. Ini ada pohon gede di sini. Energinya kuat banget ini. Oh. Energinya kuat banget. Ini ada portal. Keluar masuk dua alam. Oh, oke. Jadi sini memang energinya agak kuat, di mana ada portal gerbang sehingga makhluk sana dan makhluk manusia ini bisa terhubung. Ini lewat di sini nih, kayak gitu. Dan kalau misalnya dari pandangan mata batin saya, ini nanti akan nembus kayak ini kan ada jalan tengah ini, jalan tengah. Ini udah portal gitu, masuk dan kemudian nanti akan masuk kayak semacam kerajaan gaib gitu. Kayak kerajaan gaib gitu. Makanya aku tadi takutnya kalau kita nerobos masuk ke sana, ini sih udah pertanda sih kalau misalnya seperti ini itu sebenarnya kita memang nggak bisa lewat, nggak bisa masuk ke sana. Dan memang tadi kata juru kuncinya, kita bahkan sampai nggak boleh terlalu banyak pakai lampu di sini. Ya, saya akan coba tes aja energinya dengan pendulum ini. Kita akan coba tes ya, seberapa besar kekuatannya. Kalau misalnya goyangannya memang cukup kencang, dia akan bergerak keras. Oke, coba tunjukkan seberapa keras energinya yang ada di sini. Bahkan sampai dia bergetar loh. Iya. Ini Kesut nih, geter nih. Geter ini. Lantainya tuh geter, nggak cuma muter. Geter. Padahal nggak cuma muter. Ini geter loh ini. Geter ini. Oke, tadi dia sempat geter. Dia sampai kayaknya nggak terlalu kuat untuk nahan energinya yang ada di sini. Ini masih geter nih sampai sekarang ini. Tuh masih geter dia. Kalau bisa dilihat ya teman-teman. Tapi ini ya teman-teman ya. Ini beneran sumpah. Maksudnya tadi tuh saya lihat banget, bahkan Deo ya. Kita lihat Mas Yus tuh lewat sini kan Deo. Nggak yang muter, nggak yang belok gitu loh. Langsung lurus aja kan. Tapi kenapa sekarang ketutup ini goks. Ini goks sih. Goks. Asli sih ini. Dan ini emang aku ngerasa ya Mas. Aku ngerasa di sini tuh emang rada kurang nyaman sih. Kurang nyaman memang. Karena dari sini kebanyakan yang aku lihat ini hampir lebih dari 10 wujud kuntilanak itu ada di sini. Oke. Ya. Tadi ini mungkin kalau yang aku tebak sih, kalau misalnya kita nekat mungkin ke situ, kita nggak mungkin salah satu dari kita kalau misalnya nggak kuat itu mungkin bisa sampai demam. Kalau misalnya kita paksain ke sana, karena ya lebih baik jangan dong. Iya dong. Karena memang tadi pun saya sempat ngobrol sama juru kunci yang ada di sana, orang lewat aja kadang-kadang di sini itu
pulang suka diikutin katanya. Oh, oke. Dan bahkan kalau misalnya nggak bisa lihat pun itu sampai rumah katanya tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit atau tiba-tiba kayak masuk angin kayak gitu, tapi sebabnya nggak jelas. Dibacain air doa baru reda. Ya, gitu. Baik, kita menuju ke lokasi selanjutnya. Oke, kita coba menuju lokasi selanjutnya di sebelah sana. Iya, kita coba ke sana. Jangan kemana-mana, kita ikutin terus olah TKP kita kali ini. Ya, baiklah teman-teman. Tadi udah. Oh, malah gelap ya kalau gini. Oke, tadi udah. Kita akan lanjutkan di mobil karena tadi ada beberapa alasan teknis lah ya. Ada banyak motor lalu lalang juga, terus juga kebetulan karena memang ini udah memasuki jam mendekati sholat subuh, tadi juga dari masjid sudah ada orang pada mengaji ya. Iya, udah mengaji sehingga supaya mungkin lebih enak penjelasannya kita lanjutkan aja penjelasan di mobil. Tadi ada yang menarik itu ada satu spot pemakaman yang cukup besar. Dan sudah cukup lama juga karena tadi aku lihat itu tahun 55 meninggalnya. Cuma sepertinya gede tapi kurang terawat gitu ya. Iya. Kurang terawat. Dicoret-coret ya, full. Dicoret-coret juga. Itu kalau aku ngelihatnya malah sedih gitu. Sosoknya masih ada di situ nggak? Sosoknya sebenarnya masih ada di situ. Itu sih kayak pemakaman kayak ada satu orang bapak-bapak kayak gitu ya. Sosoknya masih ada di situ. Agak protes, kok rumahku dicoret-coret. Bayangin Mas Reno punya rumah gitu, pagernya dipilok gitu ya. Ditulisi nama geng atau nama Twitter, nama Instagram. nama Instagram kayak gitu. Itu kan nggak enak banget ya kayak gitu. Tolonglah Anda nih yang memang tugasnya kerjaannya cuma nyoret-nyoret di tempat manapun Anda tuh mengotori. Mending lah kalau kamu ngotorin di underpass di mana. Ini kuburan orang, cok. Goblokmu lo. Dan ya itu tadi aku sebenarnya kalau untuk penulisan di pemakaman itu ada pengaruh rasa haru juga, ada pengaruh rasa sedih juga. Kenapa aku jadi agak susah buat pembawaan yang kurang lebih kayak biasanya kayak gitu. Karena ya di situ juga aku lihat ada beberapa kuburan-kuburan yang kurang terawat. Itu salah satunya. Itu aku justru sedih banget. Ini kalau ngelihat itu ya bayanganku, ya ini keluarganya kemana sih? Kok kayaknya ini dilupain begitu aja. Bukankah ini kuburan dari salah satu kerabat? Bisa jadi itu orang tua, bisa jadi mungkin itu anak, suami, atau misalnya mungkin yang kerabat dekat kayak gitu. Tapi kok dilupakan gitu ya. Ya itu mungkin salah satu kondisi pemakaman yang ada di kota besar itu kurang lebih banyak yang kayak gitu ya. Dan tadi juga kata menurut juru kunci yang di situ, sayangnya mereka keberatan untuk kita masukin ke dalam interview ini. Tapi kita coba meng-highlight juga mereka tuh juru kuncinya sering berinteraksi juga ya sama banyak banget cerita-cerita mereka interaksi sama penghuni makamnya itu ya. Dan katanya sih mayoritas ceritanya sedih karena maksudnya kan ada juru kunci dan teman-teman yang nongkrong di situ pada ngumpul-ngumpul. Kadang-kadang mereka arwahnya suka datang terus kayak
asik ya, masih pada ngumpul gitu ya ya tadi asik ya, katanya. masih bisa ngopi, masih bisa ngemil, masih bisa kumpul-kumpul. Kita nggak ada yang ngurusin, Iya. kita nggak ada yang datengin lah, itu enak, lu masih punya keluarga dan lain sebagainya. Tadi kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau memang ini buat Anda yang nonton, buat lo semua yang nonton nih teman-teman, kalau memang masih ingat ada saudara dimakamkan di mana ya, tidak ada salahnya terus mengirimkan doa dan juga mungkin sekali dua kali setahun lah ya, Ya, merawat untuk ya. merawat makamnya gitu, karena supaya memperingan perjalanan ya. Ya, memperingan perjalanan juga. Dan pada seperti halnya pemakaman seperti itu tadi juga yang menarik itu aku sih ada highlight cerita ada beberapa orang yang kurang ajar atau tidak bisa menjaga perilaku, tata krama. Itu keluar dari situ, bahkan pulang-pulang dari situ pasti kena masalah. Ada yang sakit, ada yang demam, ada yang bahkan katanya ada yang nggak bisa kentut segala. Gitu. Nggak bisa Sebentar, kentut sebentar, saya jadi mikir waktu sebelum saya ketangkap saya sombral di mana ya, kok tiba-tiba masalahnya langsung ke masalah hukum ya. Oh, kayak parah sekali saya sombralnya itu. Ini makanya penting juga jaga perilaku di tempat-tempat seperti itu. Ya kita aja yang sesama orang hidup aja harus jaga tata krama kan, harus jaga sopan santun gitu. Ini sama yang udah lewat ya juga harus sudah inilah. Dan ada tadi perbandingannya yang agak kontras. Ternyata di seberang pemakaman tadi ada pemakaman orang Eropa. Iya. Orang Eropa. Dan itu kondisinya jauh banget, lebih indah, lebih terawat, lebih keren seperti San Diego Hill ya mungkin. Iya. Dan mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan ya doain aja ada jodohnya, ada rezekinya, ada waktunya kita bisa mampir ke situ. Betul. Karena tadi saya mau kasih spoiler dikit. Itu saya tangkap dengan sebuah metode retrokognisi, ada kisah yang cukup luar biasa yang menyebabkan sampai mereka akhirnya ada sekitar 52 orang gugur, orang Eropa, Belanda, Inggris yang gugur di sana, dan akhirnya jasadnya terpaksa harus dimakamkan di sini saat itu juga. Gitu. Nah itu mudah-mudahan kita bisa mengunjungi Ya. dan kita bisa menyampaikan cerita-cerita yang tadi spoilernya dari Mas Yus. Mudah-mudahan ya doain ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa gitu. Ya udah cukup olah TKP kita kali ini. Ini olah TKP pertama semedi menuju kuburan. Gimana? Rasanya? Gimana rasanya? Camper saya ini paling memberani di antara saya dan dia. Kalau Mas Yus agak maju. Gimana tadi di yang sini? Pengalaman pertama sih sebenarnya ya Bu ya. Mantap ya. Bu itu mantap. Ya Bu itu mantap. Jadi memang tadi auranya berbeda dengan konten sebelumnya kan. Sebelumnya di gedung kan. Sebelumnya di gedung, ini di halaman terbuka di kuburan lagi. Iya, ya. ini pertama kali the first time Kayaknya, luar biasa. Kayak tadi gue yang pas di bagian yang deket portal itu sih. Itu rasanya gimana? Portal yang mana? Yang Ya, tadi yang pohon jalannya gede, tiba-tiba nutup portal itu. gaib. Nah, itu. Ya, Itu. Bu ya. Gimana tuh cerita tadi itu? Gak tahu ya kayak tadi jujur ya teman-teman, kalau mungkin teman-teman bisa back videonya. Saya sama dia tuh bener-bener ngeliat Mas Yus dan juru kunci itu jalannya kayak lurus doang gitu loh. Iya kan? Nembus langsung ke pohon besar. Iya, nggak, maksudnya jalannya nggak belok ke sini dulu baru ke situ gitu. Bahkan juru kunci yang kedua itu ikut nyusul. Lewat itu kan. Iya, lewat Kita lagi ngobrol, lagi yang konten tadi saya ngobrol sendiri. Itu mereka proses jalan ke situ. Nah, pas sudah kita habis konten ngobrol sama siapa? Susi. Ya, Susi. Nah, itu kita mencoba ke situ. Jalannya ketutup itu aneh banget sih. Betul, jalan ketutup dan itu benar-benar kayak bukan jalan yang bisa dilewatin. Iya. Iya. Dan ini nggak tahu salah apa gimana ya, tapi kayak nggak mungkin Mas itu belok dulu, bener nggak sih? Iya kan? Masih kan lurus langsung Aku kan? tadi itu juga lurus langsung dan di depanku itu juru kuncinya yang kemudian kayak jalan di depan kayak gitu. Aku cuma ngeliatin juru kuncinya, ya dia ngelangkah agak jauh, aku juga ngelangkah agak jauh. Dia lompat, aku juga lompat gitu. Tapi nggak ada belok kan? Nggak ada belok, jalan lurus aja gitu. Pas balik juga jalan lurus. Memang sempat agak jeglong sedikit dan Ya. itu aku sempat agak hilang, tapi kemudian aku jalan lagi dan itu langsung berdiri di deket pohon Pohonnya itu. gedenya itu, di bawah pohon gedenya langsung. Yang memang aku lihat di situ ada sekitar hampir 10 sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang, yang mudah-mudahan salah satunya tidak ngikut kita pada saat ini. Jangan dong. Ada mau diajak. Bentar, ini ada satu yang aku lihat dia kayak nongkrong duduk di atas ini. Ini sempat dibahas tadi sama juru kunci waktu kita
keluar dari perkuburan itu, Mbak, sorry, apapun yang ada di sini tinggal di sini, apapun yang ada di sini tetap di sini, tidak mengikuti kita sampai di rumah. Anda tetap di sini, tempat Anda di sini, bukan di tempat yang lain. Pergi ya. Baik, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Oke, aman sih. Aman. Langsung mulai. Langsung pulang. Aman. Langsung pulang. Ya. Oke, kita langsung closing saja. Kita langsung closing saja. Terima kasih teman-teman, ini adalah pengalaman lagi ya, pengalaman yang memang wah luar biasa sih. Ini semedi olah TKP kedua di luar dan dua-duanya ceritanya luar biasa. Masih banyak olah TKP selanjutnya masih ya. Iya banyak banget. Baik banget. Pokoknya jangan lupa subscribe, komen. Kalau kita mau kemana, silakan komen di bawah. Kalau bisa sih, misalnya kamu usul ke sana, kamu juga misal kalau kita kontak kamu bisa ngurusin perizinannya segala macam, itu lebih baik ya. Ya. Atau misalnya punya agen travel atau mungkin perjalanan bisa Yang pengen membawa kita ke seluruh Indonesia, luar negeri, kita siap. Budget bersahabat, yang penting rutin. Terima kasih teman-teman. Dadah.